Kamu sudah kerja keras, ngirit, sabar, bahkan rela nggak tidur demi mengejar sesuatu. Tapi hasilnya masih saja kurang. Gaji pas-pasan, kebutuhan makin naik, dan rasa lelah makin hari makin dalam. Lalu datanglah orang tua atau tetangga yang bilang, "Wis, nduk, nrimo wae, iki wis bagianmu." Dan disitulah hati mulai bertanya, apa iya aku harus terima aja? Apa aku nggak boleh marah pada nasibku sendiri? Saya paham rasa itu. Rasa geram, rasa capek, rasa ingin meledak tapi takut dibilang kurang bersyukur. Di satu sisi kamu ingin melawan takdir, tapi di sisi lain ada ajaran Jawa yang bilang, urip iku kudu nrimo, kudu legowo. Di antara dua kutub itulah kita sering terjebak. Antara ingin berubah nasib, tapi juga takut dicap tidak tahu diri. Tapi mari kita pelan-pelan pahami. Karena sebenarnya, pitutur Jawa itu bukan soal menyerah. Bukan juga tentang pasif dan diam. Filsafat nrimo ing pandum itu bukan untuk menghentikan langkahmu, tapi untuk menjaga hatimu tetap jernih saat jalanmu terjal. Dulu, simbah saya pernah cerita soal seorang petani yang setiap hari mencangkul dari subuh sampai maghrib. Tapi panennya tak seberapa, bahkan sering gagal karena hujan tak turun-turun. Tapi petani itu tetap tersenyum. Bukan karena bodoh atau tidak peduli, tapi karena ia paham. Rezekiku dudu mung seko pari, tapi seko kesabaran. Petani itu percaya bahwa setiap butir keringatnya tidak hilang sia-sia. Mungkin hasil panennya kecil, tapi hatinya tenang. Karena ia yakin, Tuhan tidak melihat hasil, tapi melihat laku. Dan inilah esensi dari pitutur Jawa. Kita diajari untuk ngelakoni, menjalaninya, bukan hanya mengejar hasilnya. Zaman sekarang semua serba hitungan. Berapa gajimu? Berapa asetmu? Sudah punya apa? Sudah sampai mana? Dunia modern mengukur keberhasilan dari apa yang tampak. Tapi leluhur Jawa tidak begitu. Mereka lebih peduli pada sikap hati daripada angka. Kamu boleh miskin harta, tapi jangan miskin rasa. Kamu boleh gagal menurut dunia, tapi jangan gagal memahami dirimu sendiri. Urip iku sawang sinawang, hidup itu soal cara memandang. Kadang kita merasa menderita bukan karena hidup kita buruk, tapi karena kita terlalu sering membandingkan. Banyak orang bilang, orang Jawa itu terlalu pasrah, makanya kalah. Tapi itu salah paham. Pasrah dalam ajaran Jawa bukan berarti berhenti berusaha. Justru pasrah itu langkah terakhir setelah usaha maksimal. Kita mengayuh perahu sekuat tenaga, tapi pasrah pada arah angin. Karena kita tahu, ngelakoni kuwi urusan kita, nanging asile tetap urusan Gusti. Ini penting, karena kalau kita tidak punya sikap pasrah, kita mudah patah, mudah menyalahkan diri sendiri, mudah iri dengan nasib orang lain, dan akhirnya kita kehilangan arah. Saya pernah kenal seorang tukang ojek langganan. Setiap hari ngojek dari pagi sampai malam. Panas, hujan, macet, semua dijalani. Tapi yang saya heran, dia jarang sekali mengeluh. Padahal hidupnya jelas tidak mudah. Suatu hari saya tanya, "Pak, jenengan kok semangat terus ya?" Dia cuma tersenyum dan jawab, "Yo piye meneh, Mbak? Urip iku mung mampir ngombe. Yen direwangi sambat terus, malah ora mari-mari." Jawaban sederhana, tapi dalam. Dari tukang ojek itu saya belajar bahwa kadang bukan hidup yang berat, tapi pikiran kita yang belum siap menerima. Nerimo bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tidak memberatkan batin sendiri. Dalam filsafat Jawa, hidup adalah proses laku. Laku artinya perjalanan spiritual. Kadang jalannya mulus, kadang penuh luka. Tapi semua itu dianggap bagian dari proses memahat diri. Seperti batu kasar yang dipukul berulang-ulang agar jadi patung indah. Kamu mungkin sedang ada di fase dipukul itu. Diuji, didera, diremehkan. Tapi percaya, semua itu sedang membentukmu jadi manusia yang kuat, bijaksana, dan penuh rasa. Sebab orang yang belum terluka, biasanya belum bisa memahami luka orang lain. Apa kamu pernah merasa ingin menyerah? Saya pernah. Dan itu wajar. Jangan tolak rasa kecewa, karena itu juga bagian dari manusia. Tapi jangan tinggal lama di sana. Jangan menginap di luka. Filsafat Jawa mengajak kita untuk mengolah rasa, bukan memendam atau meledakkan, tapi ngendhaleni. Menahan bukan berarti membohongi diri, tapi memberi waktu agar luka tidak berubah jadi benci. Sabar iku ora mung menunggu, tapi ngerti kapan kudu maju lan kapan kudu menepi. Di era media sosial, hidup orang lain tampak selalu bahagia. Jalan-jalan, rumah besar, senyum di setiap foto. Tapi itu hanya sorotan lampu. Di balik layar,
Siapa tahu mereka juga menangis. Leluhur kita sudah lama mengingatkan lewat pitutur. Aja gumunan, aja kagetan, aja dumeh. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat atau paling kaya. Tapi siapa yang paling bisa menjaga rasa. Yang tidak silau saat melihat yang lebih. Dan tidak tinggi hati saat melihat yang kurang. Ini penting. Kadang kamu hanya butuh istirahat. Bukan resign dari hidup. Bukan berhenti mengejar impian. Tapi menepi sebentar untuk mengisi tenaga. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai semedi batin. Berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, untuk menyapa kembali jiwamu sendiri. Karena kalau terus berlari tanpa arah, kamu bukan maju, kamu hanya tersesat lebih jauh. Maka duduklah sebentar, hirup napas dalam-dalam, dan tanyakan pada hatimu, apa yang benar-benar kamu cari dalam hidup ini? Kadang rasa gagal datang bukan karena kamu kurang pintar atau kurang usaha, tapi karena semesta sedang mengujimu, sedang memintamu untuk naik tingkat. Dalam ajaran Jawa, ini disebut sedia kang sinoba, niat yang sedang dicoba ketulusannya. Kalau kamu bertahan di tengah angin badai, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu dipersiapkan untuk menjadi pohon yang lebih kuat. Karena kekuatan itu tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari tempaan. Salah satu pitutur paling terkenal, urip iku urup. Hidup itu harus memberi cahaya. Sekecil apapun, mungkin kamu merasa tidak berarti. Tapi senyummu bisa menyelamatkan hati orang lain. Bantuan kecilmu bisa jadi besar bagi orang yang sangat membutuhkan. Dan sabarmu hari ini bisa jadi pelajaran untuk generasi setelahmu. Jadi meskipun kamu merasa hidupmu berat, jangan padamkan cahaya dalam dirimu. Terus menyala, meski kecil. Karena dunia ini tetap butuh terang. Di akhir semua ini, mungkin kamu masih bertanya-tanya, kapan hidupku membaik? Dan jawaban itu kadang tidak datang dalam bentuk rumah mewah atau mobil baru. Tapi datang dalam bentuk hati yang tenang, tidur yang nyenyak, dan senyum yang tulus walau sederhana. Itulah kemenangan sejati yang diajarkan leluhur kita. Maka kalau kamu sedang berada di titik terendah, ingat ini. Ngerimu bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tetap melangkah sambil tersenyum, karena kamu tahu, segala sesuatu yang kamu jalani dengan sabar akan membentukmu jadi manusia yang utuh. Dan kadang, itulah yang paling penting.